Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu an atammanil akmalani ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, kajian malam Sabtu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelumnya menyampaikan maaf telat ya, karena di depan saya tadi ada truk besar, jadi susah ngelipnya. Ya, mohon dimaklumin. Sebelum memulai kajian malam hari ini, ada sedikit motivasi buat kita yang gemar mendengarkan, menghadiri majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh sebuah jalan, kita dari rumah pasti ke masjid menempuh jalan. Salaka tariqan, kemudian yaltamisu fihi ilman, dia menempuh jalan tersebut dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Ilmu apa yang dicari sama dia? Ilmu agama. Ilmu dunia tidak akan bermanfaat buat agamanya kecuali dilandasi dengan ilmu agama. Seorang dokter, kapan profesinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Seorang supir, kapan profesinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika pekerjaannya tersebut diniatkan ibadah mencari nafkah untuk keluarganya, maka pekerjaannya seperti ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dokter dengan ilmu kedokterannya, dan dia niatkan beramal mengobati orang dalam rangka membantu orang lain, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Apapun pekerjaan kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan bukan cuma dunia saja. Dua-duanya akan kita dapatkan. Dunianya kita dapatkan, akhiratnya juga kita dapatkan. Maka itulah perkara seorang muslim. Seorang muslim ya, sekali mengayuh dua pulau terlampaui. Kita tujuannya dunia mencari nafkah, kemudian dilandasi dengan ilmu agama, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya lelah kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita ketahui dengan apa? Dengan ilmu agama. Maka yaltamisu fihi ilman. Seorang muslim paling tidak dia menyisihkan waktunya dalam sepekan 1 jam, paling tidak 2 jam untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mencari ilmu agama. Hal ini kewajiban bagi kita semua seorang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu, belajarlah kamu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Dia. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tentang agama. Di dalam surah yang lain kita sangat kenal surah ini. Surah di ayat pertama Allah mengatakan Iqra, bacalah. Agama ini turun diawali dengan bacalah, bacalah, ilmuilah. Karena dengan membaca seseorang bisa berilmu. Jamaah kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan yaltamisu fihi ilman, apa keutamaannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan. Allah akan mudahkan bagi dia jalan. Jalan kemana? Tariqan ilal jannah. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan belajar yaitu Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Siapa yang tidak pengen dimudahkan oleh Allah jalan baginya menuju surga? Sedangkan jalan menuju surga itu sulit. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uffatil jannatu bil makarih." Surga itu dihias-hiasi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Salat subuh, bangun subuh-subuh, jiwa mendorong kepada kita untuk tidur, lanjut tidur. Tapi kita bangun salat subuh. Itu dibenci oleh jiwa. Karena tabiat jiwa, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu cenderung membawa kita kepada keburukan. Jiwa kita, kenapa dinamakan nafs? Karena dia membawa kita kepada keburukan. Apa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dapat menahan dia dari keburukan? Iman kita. Terus bagaimana kita bisa beriman kepada Allah? Beriman dengan cara berilmu. Bagaimana cara kita bisa berilmu? Dengan belajar. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan satu dua kata atau satu ayat dua ayat, satu hadis dua hadis, yang ini adalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ilmu adalah amanah yang harus disampaikan kepada umat beliau, dan kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa kepada kita? Tuba liman ra'ani wa amana bih. Beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa mereka? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, melihat wahyu turun, melihat mukjizat beliau dan beriman kepada beliau. Tuba bagi mereka keberuntungan. Satu kali disebutkan. Kemudian kepada kita yang datang terakhiran, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tadi kata Rasulullah, sungguh beruntung sekali, sungguh beruntung. Yang kedua kali, sungguh beruntung. Yang ketiga kali beliau sebutkan liman lam yarani, orang-orang umat-umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, akan tetapi amana bi, dia beriman kepadaku. Masya Allah, ini keutamaan umat yang datang terakhir, yaitu kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melihat wajah beliau. Ketika seseorang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, dia sebutkan satu kali saja tuba. Artinya keutamaannya, ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, mempercayai orang tersebut itu lebih gampang. Tapi ketika kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat wajahnya, kemudian kita bisa cinta kepada beliau, bisa beriman kepada beliau, itu yang luar biasa. Itu yang sangat luar biasa. Jika seandainya barometer kecintaan diukur dengan wajah, maka bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lihat wajahnya? Apa yang membuat kita bisa seperti ini? Keimanan yang Allah tancapkan di hati kita. Keimanan yang Allah buahkan di hati kita, tumbuh subur di hati kita. Itu yang dapat membuat kita menjadi orang yang beriman. Walaupun
walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan kita, tidak pernah kita melihat Tuhan kita, akan tetapi kita beriman, ini sungguh umat yang luar biasa. Mengerjakan perintahnya, Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita menjauhi larangannya, kita jauhi. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satarawna rabbakum, kalian kelak akan melihat Tuhan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tarawna hadzal qamar, kama tarawna hadhil qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama, blue moon, bulan purnama. Tidak ada penghalang, tidak ada awan yang menghalanginya. Kapan kita melihatnya? Ketika kita telah menginjakkan kaki kita di surga kelak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar. Apapun pekerjaan kita, tetap belajar harus kita berikan khususan waktunya. Kata para ulama, jadikan hidupmu sebagai sepenuhnya untuk belajar. Jadi bekerja itu sebagai sampingan, tapi hidup kita untuk belajar kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain juga beliau menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Maka kita termasuk yang Allah berikan kemudahan melangkahkan kaki kita duduk di majelis ilmu. Di samping di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat ini, nikmat belajar, manisnya ilmu. Kata para ulama, falau dzukta halwahu ta'man, falau qad dzukta halwahu ta'man, jika seandainya engkau telah merasakan manisnya ilmu. Beliau sifati ilmu itu manis. Ilmu itu manis. Walau qad dzukta halwahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta. Kalau engkau telah merasakan manisnya belajar, maka engkau akan mengutamakan belajar di atas segalanya. Mengutamakan belajar di atas segalanya. Itu ketika kita sudah merasakan manisnya ilmu, karena ilmu adalah sebab yang bisa menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang saya sampaikan, motivasi buat kita semua untuk senantiasa semangat belajar. Kata Rasulullah, wala ta'jas. Kalau engkau telah mulai muncul rasa lemah, rasa futur, wajar, malas, wajar, tapi jangan diteruskan. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah muncul rasa malas, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan semangatnya. Wala ta'jas. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Belajar adalah sesuatu yang bermanfaat bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib bagi dia belajar. Paling tidak dia belajar sesuatu yang hukumnya fardu ain buat dia, wajib buat dia. Belajar wudu hukumnya wajib. Belajar salat bagi dia wajib. Kemudian belajar fikih zakat bagi dia wajib. Fikih puasa bagi dia wajib. Kenapa? Karena ketika dia tidak belajar, bagaimana mau sah ibadahnya? Ketika dia tidak belajar wudu, mana yang harus dicuci dahulu? Mana yang harus dicuci? Batasnya sampai mana? Ketika dia tidak belajar, maka wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Maka hukum belajar yang seperti ini wajib. Hukum yang belajar seperti ini adalah wajib. Salat adalah wajib, hukumnya wajib. Maka mempelajari salat hukumnya juga adalah wajib. Nah, kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab-adab seorang muslim dari pagi, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Mencontoh dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang begitu baik. Manusia terbaik, kata para ulama,
manusia terbaik yang tidak dikhilafkan bahwa beliau adalah manusia terbaik. Familun anisyiqaqi. Kita mencontoh beliau karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlak beliau. Akhlak beliau adalah akhlak yang perlu kita contoh. Aisyah, siapa Aisyah? Istri beliau. Istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan tentang Aisyah, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa kafadlit tarid ala sa'irit ta'am. Beliau menyebutkan Nabi punya istri 11. Nabi punya istri 11 orang. Beliau menyebutkan fadlu Aisyah. Ketika ditanya, mana istri beliau yang paling beliau cintai? Maka beliau mengatakan fadlu Aisyah ala sa'irin nisa kafadlis sarid ala sa'irit ta'am. Kedudukan Aisyah di hatiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kue sarit. Apa itu kue sarit? Kue sarit adalah kue roti yang dalamnya diisi dengan daging. Dan ini adalah makanan terbaik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Roti di dalamnya dikasih daging, itu namanya sarit. Dan dia adalah makanan terbaik. Yang lain itu di bawah dia levelnya. Artinya Nabi mengatakan fadlu Aisyah. Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita ala sa'irin nisa kafadlis sarid, seperti kue sarit ala sa'irit ta'am, dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Artinya istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah contoh wanita yang berilmu. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencerminkan Al-Quran. Al-Quran, akhlak beliau terpancar dari Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, akhlak beliau terpancar dari Al-Quran. Maka Islam adalah agama yang sangat beradab. Agama yang sangat beradab. Agama yang sangat sopan adalah agama Islam. Makanya Allah sebutkan rahmatan lil alamin. Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Buku ini membahas tentang adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pembahasan kita yang ringan-ringan saja dulu. Karena ini berkaitan dengan adab keseharian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya bagus. Ya, bukunya bagus. Kayaknya terjemahnya juga ada sudah. Diterjemahkan oleh para asatid, ustadz-ustadz ke dalam bahasa Indonesia. Beliau sebutkan di sini mulai dari adab tidur, adabun naum wal istiqat, adab tidur, kemudian adab bangun tidur. Ketika kita tidur, apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita bangun, apa yang perlu kita lakukan? Ya, agar semua yang kita lakukan bernilai pahala, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pelajari bagaimana adab-adab keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu adalah muhasabatun nafsi qabla naum. Ini penting sekali. Muhasabatun nafsi qabla naum. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah diri sebelum tidur. Menghitung-hitung dari kita bangun tidur tadi subuh bangun tidur, kita hitung dari kita bangun tidur, kemudian pagi, kemudian jam 9, jam 10, 11, 12 siang, kemudian sore, malam, kemudian sebelum kita tidur, sebelum kita memejamkan mata kita, ada baiknya kita muhasabah.
Dan ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin habis membaringkan badan kita di kasur, kemudian kita merenung sejenak. Jangan langsung tidur. Merenung sejenak. Kira-kira dari saya bangun tidur tadi, dosa apa yang telah saya lakukan? Dari saya bangun tidur tadi, kira-kira dosa apa yang telah saya lakukan? Apakah hari ini saya ada menzalimi orang lain? Apakah hari ini saya ada mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain? Muhasabah, kita hitung dulu diri kita sebelum tidur. Ini sangat penting sekali. La tahkiranna saghiratan. Jangan engkau remehkan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa. Kita lihat gunung. Itu kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil. Kalau kita timbun setiap kita bangun, setiap kita mau tidur, kita tidak muhasabah. Dosa yang kita lakukan setiap hari ditimbun, maka hatta balagha ananas sama. Bisa juga sampai mencakrawala ke atas langit dosanya. Disebutkan sifat dosa manusia seperti itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, jika seandainya dosamu sampai ke atas langit, menyentuh langit, maka aku akan datang dengan ampunan yang semisalnya. Artinya kita banyak salah. Maka sebelum tidur kita muhasabah dulu. Hitung kesalahan kita hari ini. Apakah kita ada melakukan dosa kecil? Kalau kita melakukan dosa kecil berkaitan dengan hak Allah, segera istighfar. Astagfirullah. Kalau kita melakukan dosa besar, segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ada menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain, hati saudara kita, hati tetangga kita, hati teman kita, segera minta maaf sama dia. Datangin dia, atau kalau bisa kan sulit untuk didatangi, di WhatsApp, di telepon, minta keridhaan kepada dia. Muhasabah, ini penting sekali. Agar sebelum kita tidur kita tidak menyisakan kesalahan, menyisakan dosa. Kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah engkau dengan ketakwaan sebelum tidur. Berbekal dengan ketakwaan. Muhasabah, kalau ada salah minta maaf, kalau ada dosa kepada Allah istighfar atau bertaubat. Idza tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Idza janna lailun, kalau malam telah gelap gulita. Kalau sekarang habis sebelum Isya mungkin masih ada cahaya-cahaya merah. Nah, ketika sudah hilang cahaya merah, gelap malam, gelap gulita. Idza janna lailun, hal ta'ishu ila sabahin? Apakah ada yang menjamin engkau bisa hidup hingga esok pagi? Idza janna lailun, hal ta'ishu ila sabahin? Apakah engkau punya jaminan ketika malam telah gelap gulita, engkau telah memejamkan matamu, engkau punya jaminan, apakah engkau punya jaminan hidup hingga esok pagi? Bisa melihat matahari terbit di pagi hari esok harinya? Tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Maka sebelum kita tidur, usahakan muhasabah, menghitung diri kita, apakah ada kesalahan yang kita lakukan kepada saudara kita ataukah tidak. Kalau ada, segera minta kehalalan kepada dia, segera minta maaf kepada dia. Itu yang pertama, muhasabah. Karena ketika kita esok hari itu adalah hari yang kita tidak berada padanya. Sesuatu yang masih angan-angan. Apakah kita besok masih ada? Idza janna lailun hal ta'ishu ila sabahin wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda-pemudi sore hari ketawa, pagi hari ketawa ketiwi, amsa wa asbaha dhahikan. Nongkrong ketawa ketiwi, pagi, siang, malam ketawa ketiwi. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kapannya telah ditenun untuk dia dalam keadaan tanpa ia sadari. Berapa banyak kita yang tertawa pagi, sore, malam, padahal kain kapan kita telah ditenun, telah selesai, tinggal diambil saja di etalasi penjualnya. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri.
Ini pentingnya muhasabah. Sesuatu yang pasti itu, sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu adalah kematian. Adapun angan-angan kita itu jauh. Yang dekat hanyalah kematian. Maka Rasul mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena banyak orang lupa dengan hal ini. Banyak orang lupa dengan kematian. Padahal syarat kematian itu bukan harus tua, bukan harus muda, bukan harus sakit dulu. Enggak ada syaratnya seperti itu. Syaratnya apa? Satu, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau engkau hidup, kalau engkau bernyawa, maka pasti engkau akan mati. Pasti dan pasti engkau akan mati. Itu syarat kematian. Maka sebelum kita tidur, muhasabah. Agar kita tidur dalam keadaan tidak menzalimi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian adab yang pertama sebelum tidur, muhasabah. Itu yang pertama, menghitung-hitung diri kita, apakah ada kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua yaitu adalah an-naumu mubakkiran. Segera tidur. Adab yang kedua adalah segera untuk tidur. An-naumu mubakkiran. Disebutkan ya bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awalil lail wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Beliau Rasulullah biasanya tidur jam berapa? Awal lail. Kapan awal lail? Sekitar beliau selesai sholat isya, kemudian beliau langsung pulang, baru beliau tidur. Itu awal lail. Sebelum tidur mungkin kalau misalkan mau sholat witir dulu 1 rakaat, 3 rakaat. Kemudian beliau bangun di akhir malam. Beliau tidur di awal malam, kemudian bangun di akhir malam, sepertiga malam. Ya, kalau misalkan tidak ada sesuatu yang penting, habis isya langsung tidur. Tidak ada sesuatu yang penting. Misalkan cuma ngobrol-ngobrol saja, maka para ulama mengatakan hukumnya adalah dilarang, makruh ketika habis isya ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan manfaat bagi dia dunia dan akhiratnya. An-naum mubakkiran. Adab yang kedua yaitu adalah segera tidur. Kemudian beliau bangun di akhir malam. Ngapain bangun di akhir malam? Salat. Ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hambanya Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit berbaringnya, sedikit tidurnya. Sedikit bagi mereka tidurnya. Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di malam hari bangunlah engkau salat tahajud sebagai bentuk salat sunnah bagimu, nafilatan lak. Ada sebuah kisah. Istri Harun ar-Rasyid, Zubaidah namanya istri Harun ar-Rasyid. Beliau ini membuat sebuah danau yang digunakan untuk para haji minum, mengambil air, memberikan air minum kepada untanya, kudanya, dan tunggangannya, hewan tunggangannya untuk para haji. Banyak orang mengambil manfaatnya. Ini apa namanya? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang paling utama adalah sedekah dengan air, sumur. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Beliau sampai saat ini masih punya rekening, masih punya usaha. Utsman bin Affan sudah wafat sekitar 1400 tahun silam. Beliau wafat, akan tetapi amalannya masih berjalan di muka bumi. Beliau punya rekening sendiri, khusus namanya Utsman bin Affan. Kemudian beliau punya hotel, beliau punya perkebunan, yayasan kebaikan. Dihasilkan dari apa? Sumur yang beliau beli dari orang Yahudi. Kata Rasulullah, barang siapa yang membebaskan sumur ini, maka dia diharamkan baginya neraka. Maka bersegera Utsman membeli sumur tersebut dari orang Yahudi, dibeli dengan harga yang mahal. Kemudian dibuka untuk umum, dijadikan wakaf.
Akhirnya para sahabat yang di Madinah itu yang kesulitan air dapat mengambil manfaat, dan orang Yahudi ini yang dibeli sumurnya dari dia, dia juga bisa mengambil manfaat dari sumur tersebut. Kemudian samping sumur tersebut tumbuh pohon-pohon kurma, kebun-kebun kurma. Kemudian menghasilkan, dijual, menghasilkan banyak uang, kemudian disimpan hingga Utsman bin Affan wafat. Usaha ini terus berlanjut hingga sekarang. Berlanjut hingga sekarang. Usaha ini terus berlanjut hingga sekarang. Ini namanya sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir walaupun orangnya telah wafat. Maka orang yang mati adalah orang yang ketika tubuhnya dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan, kemudian amalnya juga ikut masuk ke dalam kuburan tersebut. Itu adalah orang yang mati sesungguhnya. Akan tetapi orang yang hidup adalah orang yang walaupun tubuhnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan, akan tetapi amalnya terus berjalan di muka bumi. Itu adalah orang yang hidup. Walaupun tubuhnya mati, tapi amalnya terus berjalan di muka bumi. Contoh para ulama, disebutkan nama-nama mereka. Abu Hurairah, para sahabat. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini walaupun mereka telah wafat jauh, sudah ratusan tahun yang lalu mereka wafat, akan tetapi nama mereka disebutkan di setiap majelis. Maka buatlah kenangan baik, ya, kenangan baik yang ukir, kenangan baik untuk disebut-sebut di dalam kebaikan kita ketika sudah kita wafat. Kemudian kebaikan-kebaikan kita yang disebut, bukan keburukan-keburukan kita yang disebut. Disebutkan misalkan namanya fulan Ahmad, si Ahmad, Masya Allah Ahmad, orang yang soleh, kemudian suka berbuat baik, suka bersedekah, rajin belajar, kemudian suka hadir di majelis ilmu. Disebutkan nama-namanya yang baik gitu. Dia telah membangun ini. Gak apa-apa kalau sudah dia wafat, disebut-sebut kebaikannya gak masalah. Tapi kalau masih hidup jangan disebut-sebut. Jangan sampai nama kita itu misalkan fulan, si B. Ya, disebutkan nama si B ini yang muncul keburukan semua. Jangan sampai kita mengukir keburukan. Ukirlah di hidup kita ini kebaikan. Tinggalkan kenangan baik. Yang kalau disebutkan kebaikan semua, jangan keburukan. Si fulan ini orangnya suka melakukan maksiat segala macam, kalau nasihatin nggak bisa, ya suka mengganggu orang, itu keburukan semua yang diingat oleh orang. Ya, Zubaidah istri Harun ar-Rasyid, beliau membangun sebuah danau, tempat penampungan air untuk orang haji. Kemudian wafat, dia wafat. Kemudian ada seorang yang melihat dia di dalam mimpinya, melihat Zubaidah di dalam mimpinya. Dia melihat Zubaidah ini dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sangat baik. Ditanya, bagaimana perlakuan Tuhanmu kepadamu? Tuhanku telah memberikan ganjaran yang begitu banyak kepadaku, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Zubaidah. Kemudian, apakah kebaikan ini, balasan ini dihasilkan dari sumur yang engkau buat itu, wahai Zubaidah? Dia mengatakan, la, bukan dari sumur itu. Amalan yang orang lihat besar, orang melihat besar amalan ini. Jadi orang mengira dia masuk surga gara-gara itu. Tapi Zubaidah mengatakan bukan. Terus dari mana? Dia mengatakan, innama hiya min raq'ataini fi jawfil lail. Allah berikan aku posisi seperti ini sekarang dihasilkan dari 2 rakaat yang selalu aku jaga di setiap malam. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, akan tetapi ibadah yang dilakukan tidak terang-terangan, diam-diam, itu lebih mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna shadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu akan menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Zubaidah. Terus kok bisa kita mengambil manfaat dari cerita ini padahal dalam mimpi gitu.
Nah, jadi para ulama menyebutkan bahwasanya roh-rohnya setiap orang muslim itu bisa saling bertemu di dalam mimpi. Para ulama menyebutkan roh ya, ruh-ruhnya orang muslim bisa bertemu di dalam mimpi dan biasanya disebutkan ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, dia wafat kemudian sahabat yang bertemu dengan dia disebutkan seperti ini. Kita berpikir, ah ini kan cuma mimpi gitu. Cuman mimpi, tapi para ulama menjelaskan ruhnya orang muslim, orang mukmin bisa bertemu di alam mimpi. Ruh-ruh mereka bisa bertemu di alam mimpi. Nah, dua ini ya, yang pertama tadi muhasabah sebelum tidur, kemudian yang kedua yaitu adalah tidur di awal malam. Kalau tidak ada kepentingan segera tidur, tapi kalau ada kepentingan ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini sampai jam berapa? 9.14. Oh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, enggak kalah penting yang ketiga ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istihbabul wudu qabla naum. Dianjurkannya wudu sebelum tidur. Kenapa ini penting? Ya. Istihbabul wudu qabla naum. Disunahkannya, dianjurkannya berwudu sebelum tidur. Bukan sebelum salat saja berwudu. Kalau sebelum sholat hukumnya wajib. Tapi kalau sebelum tidur itu hukumnya sunnah, ya, dianjurkan. Istihbabul wudu qabla naum. Ketika kita berwudu kemudian dalam keadaan suci, ya, tidur dalam keadaan suci, maka di situ akan menjadi benteng bagi kita dari gangguan-gangguan, ya, syaitan, dari gangguan-gangguan makhluk yang suka usil, ya. Jin yang suka usil. Ada jin yang suka usil, ada jin yang suka usil. Ya, sebagaimana manusia ada yang suka usil, jin juga ada yang suka usil. Jin yang seperti ini adalah jin yang fasik namanya, jin fasik yang suka ganggu orang. Dia ngapain? Biasanya ganggu pas tidur. Kalau kita tidak tidur tidak berdoa, paling tidak berdoa, ya, berdoa sebelum tidur paling tidak. Kalau misalkan nggak berdoa, kemudian kita mimpi buruk, ya, fal yasta'id billahi salasan, maka hendaknya isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap isti'azah, setiap a'udzubillah itu ya meludah ke kiri. Ludah ke kiri. Bukan ludah keluar air liurnya, tapi kayak gitu, ya, ke kiri, ke arah kiri. Itu kalau misalkan kita mimpi buruk kemudian terbangun, ya, mimpi buruk terbangun kemudian dianjurkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berludah ke kiri sekali sampai 3 kali seperti itu. Maka insya Allah setelah itu antum tidur lagi, nggak akan mimpi lagi seperti itu. Ya, ini kerjaannya siapa? Ya, kerjaan makhluk jin. Ya, jin itu ada. Kata para ulama, jin itu masih bisa kita rasakan kehadirannya. Ya. Tapi para malaikat itu lebih gaib daripada jin. Ya, lebih gaib daripada jin. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu ucapan apapun itu ucapannya, kalau buruk, kalau baik, keluar dari mulut kita pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia berada di samping kita, tapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Tapi kalau misalkan jin dia ada di samping kita bisa merasakan kehadirannya. Ya, itu naluri manusia. Makanya para ulama mengatakan malaikat lebih gaib daripada jin. Malaikat kehadirannya tidak bisa dirasakan. Majelis ilmu, malaikat hadir nggak? Hadir. Bisa kita tahu. Nabi mengatakan seperti itu. Wa innal malaikata la tadau ajnihatahum. Para malaikat, ya, mengepakkan sayapnya di majelis-majelis ilmu, ya, membentangkan sayapnya di majelis ilmu. Ini majelis ilmu. Ya, majelis ilmu, majelis zikir. Ngapain mereka seperti itu? Sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para penuntut ilmu. Ya, ridwan bima yasna'u. Mereka ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa?
Karena dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah memuji dunia sekalipun di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memuji dunia sekalipun. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unatun ma fiha, dan segala isinya yang ada di dunia itu terlaknat. Maka ketika kita mencintai dunia di atas segalanya, mencintai sesuatu yang hina, maka kita juga akan menjadi hina. Lihat para sahabat, bagaimana mereka mencintai apa yang mereka cintai. Yang mereka cintai adalah akhirat. Para sahabat ridwanullahu alaihim yang mendapatkan laqab radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ketika Allah ridho, jaminan surga bagi mereka. Apa orientasi mereka? Akhirat. Sampai disebutkan ketika perang Yarmuk, ya, sahabat. Di situ para sahabat di atas kepemimpinan Khalid bin Walid. Perang Yarmuk, perang kaum muslimin melawan siapa? Melawan bangsa Romawi. Bangsa Romawi dilawan. Kaum muslimin Madinah, orang-orang Arab, pengembala onta, petani kurma, melawan bangsa Romawi. Bangsa yang kuat, bangsa adidaya pada saat itu. Kalau sekarang ya Romawi sama Persia itu ibarat Amerika dengan Rusia. Bangsa yang kuat, militernya sangat kuat. Berapa jumlah mereka ketika itu? Kaum muslimin berjumlah 36.000 orang. Melawan bangsa Romawi, berapa jumlah mereka? 240.000 orang. Bayangkan tuh, berapa kali lipatnya itu? Disebutkan ujungnya pasukan Romawi itu tidak terlihat saking banyaknya. Ya, saking banyaknya pasukan mereka. Ketika mau perang, berhadapan sudah kaum muslimin dengan bangsa Romawi ini. Ya. Ada seorang yang mengatakan biasa orang-orang Romawi perang bagaimana? Mereka menghadirkan pendeta-pendeta mereka. Ya, mereka bawa pendeta-pendeta mereka memegang kayu salib, memegang salib yang terbuat dari emas, ya, membacakan Injil kepada mereka. Biar apa? Biar semangat gitu. Tapi yang dilawan siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin ini tidak lebih mencintai, mereka tidak mencintai dunia, mereka mencintai akhirat, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau perang, maju biasanya komandannya Khalid, kata komandan Romawi, dia mengatakan, jika seandainya kalian kukasih setiap tentara dari kalian 10 dinar emas. 10 dinar emas itu 1 dinarnya 4 gram. Ya, 4 kali 10 10 dinar berarti 10 sekitar berapa puluh juta itu? 4 kali 10 40 gram emas, 40 juta. Setiap orang dikasih 40 juta. Tapi kalian pulang. Enggak jadi perang kita gitu. Kalau mau kalian pulang ke Madinah, ya, saya kasih setiap kalian 10 dinar emas. Tawaran itu, tawaran yang diberikan oleh pemimpin perang Romawi kepada Khalid bin Walid. Saya lihat katanya kalian kan dari bangsa Arab yang bangsa yang berkekurangan, ya, nggak punya sumber daya alam, nggak punya emas, ya. Mereka kalau mau dapat emas ngapain? Berdagang, ya, ke Syam, berdagang, baru dapat emas, baru dapat kekayaan, berdagang. Ya. Negara yang Madinah adalah negeri yang dulu miskin sekali. Kalau kalian mau, saya kasih setiap tentara kalian 10 dinar, tapi kalian pulang, kata mereka. Kata Khalid bin Walid, kami berperang bukan karena dunia. Kami berperang bukan karena dunia. Kami berperang karena ingin Allah Subhanahu wa taala diesakan. Allah Subhanahu wa taala diibadahi, satu-satunya Tuhan yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka. Orientasi mereka akhirat. Dan kami mendengar bahwasanya darahnya orang Romawi ini lebih manis. Darah yang paling manis adalah darahnya orang Romawi. Itu jawaban mereka. Mereka berperang bukan karena mencari dunia. Mereka berperang bukan karena ingin tenar, ya.
Bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, antakuna kalimatullahi hiya ulya. Agar kalimat Allah di muka bumi ini yang tinggi. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka perang. Itu tujuan mereka menaklukkan kota-kota yang ada di dunia ini. Kaum muslimin pada saat itu adalah kaum yang sangat disegani oleh dunia. Tapi berbalik ya sekarang. Itu orientasi mereka. Ketika mereka mencintai akhirat, ya, mencintai sesuatu yang mulia, maka mereka juga akan menjadi mulia. Ketika kita mencintai sesuatu yang hina, maka kita juga akan menjadi hina. Ya, cintai sesuatu yang mulia, mencintai ilmu, ya, ini sesuatu yang mulia. Mencintai ibadah, ini sesuatu yang mulia. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat juga segala apa yang ada di muka bumi ini. Ya, bagaimana kita sudah tahu bagaimana kehidupan dunia ini. Karena harta, karena tahta, orang bisa memutus tali silaturahimnya, memutus hubungan keluarganya. Karena harta, orang bisa saling membunuh. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala dilaknat. Ya, maka dunia ini terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah zikir, salat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak terlaknat. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang muslim, orang yang beriman itu tidak terlaknat. Ya, yang ketiga tadi yaitu adalah istihbabul wudu qabla naum. Dianjurkannya berwudu sebelum tidur. Banyak manfaatnya. Di antaranya adalah membentengi kita dari gangguan jin fasik, ya. Kalau jin muslim, jin ada yang fasik, ya ada yang fasik. Jin ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang beriman, ada yang beriman. Kalau yang beriman dia nggak mau ganggu orang, ya. Karena mereka juga berdosa ketika mereka mengganggu orang. Mukallaf itu ada dua, ya, jin, manusia. Sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka shalah." Kalau engkau ingin tidur, kata Rasulullah, maka berwudulah seperti wudu mau salat, ya. Summa taji' ala syaqqikal aiman, kemudian baringlah, tidurlah ala syaqqikal aiman. Posisi baringnya Rasulullah itu, ya, sebelah kanannya yang menjadi tumbuannya, miring. Sebelah kanan yang di bawah, ya. Ini posisi tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu posisi tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh baring sebelah kiri? Ya boleh saja. Tapi ya kalau beliau ya sebelah kanan biasanya. Apa boleh telentang? Ya boleh saja. Ya, boleh saja. Itu yang ketiga, dianjurkan berwudu sebelum tidur. Yang keempat, istihbabu nafdil firash. Dianjurkan sebelum tidur kita membersihkan tempat tidur kita, ya, membersihkan tempat tidur kita. Sebelum kita tidurin, kita bersihkan dulu, ya, dikeprek dikibas-kibas, ya, dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfit firashahu bidakhilati izari. Maka hendaknya dia mengibas kasurnya dengan kain, ya. Fa innahu la yadri ma khallafahu alaih. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang sebelumnya, siapa yang membaringi tempat tidur sebelumnya. Dia tidak tahu siapa yang membaringi tempat tidurnya sebelumnya. Artinya sebelumnya ada yang tidur di tempat tidur kita, maka dianjurkan untuk dikibas, ya. Dikibas sebelum tidur. Ya, di antara kebiasaan syaitan adalah memakai pakaian orang. Makanya pakaian itu dianjurkan untuk dilipat, karena ketika dilipat dia tidak bisa pakai. Kasur, bahkan kasur kita bisa dibaringin sama dia, bisa dibaringin sama syaitan, ya. Bisa dibaringin sama dia. Maka Rasulullah mengatakan dikibas dulu sebelum tidur, ya, dikibas dulu sebelum tidur, karena engkau tidak tahu siapa yang tadi tidur di situ, ya. Ini sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi muhasabah,
Yang kedua, tidur di awal malam. Yang ketiga, dianjurkan berwudu sebelum tidur. Kemudian yang keempat, istihbabun nafli firas, ya, mengibas kasur itu dianjurkan karena kita tidak tahu siapa yang tidur tadi di kasur kita. Kemudian yang kelima, adab tidur, ya. Ini masih berkaitan dengan adab sebelum tidur, adab tidur dan adab setelah tidur. Yang kelima, karahiyatun naumi 'alal batni. Dimakruhkannya tidur tengkurap, ya. Perut di bawah. Tengkurap, ini makruh hukumnya, ya, dimakruhkan. Marra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ana muttaji'a ala batni. Ada seorang sahabat, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, dia tidur tengkurap. Kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma hadhihi da'jatu ahlin nar. Ini adalah tidurnya penduduk neraka. Gaya baringnya penduduk neraka yaitu perutnya di bawah, tengkurap, ya. Hukumnya makruh seperti ini. Kalau ketika tidur tidak merasa, kemudian tengkurap sendiri itu enggak masalah. Tapi di awal tidur jangan tengkurap, ya. Jangan tengkurap. Karena ini adalah tidurnya penduduk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, karahiyatun naum ala sathi ghairi mahjarin. Dimakruhkan tidur tanpa alas, ya, tanpa alas. Hukumnya makruh. Tidur tanpa alas. Maka dianjurkan untuk tidur menggunakan alas. Man bata ala zahri baitin laisa alaihi hijab. Barang siapa tidur yang di atas rumah, tidur di rumah, di lantai tanpa ada alas, faqad bari'at minhu dhimmah, maka aku berlepas diri darinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 6 adab, ya. 6 adab yang berkaitan dengan tidur dan sebelum tidur. Yang pertama tadi muhasabah, yang kedua tidur di awal malam, yang ketiga dianjurkan berwudu sebelum tidur, yang keempat dianjurkannya meniup mengibas kasur, yang kelima makruh hukumnya tidur tengkurap, kemudian yang keenam makruhnya tidur, ya, tanpa alas. Ini adalah 6 adab, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya, ya, yang berkaitan dengan adab ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, sedikit tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyak namun tidak diamalkan. Kata para ulama, al ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan kasyajarin bila thimar, seperti pohon yang tak berbuah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, ya. Ilmu apa tuntutan ketika kita sudah belajar? Ilmu itu diamalkan, kemudian diajarkan. Para ulama mengatakan zakatul ilmi ta'limuhu. Apa zakatnya ilmu? Kalau zakatnya harta, kalau zakatnya emas sudah sampai 20 dinar sampai 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau ilmu, kita punya ilmu, apa zakatnya? Diajarkan kepada orang lain. Diajarkan kepada keluarga kita. Kata Rasulullah, yang wajib menyampaikan ilmu itu bukan cuma ustaz, bukan cuma guru, bukan cuma, ya, pengajar, bukan. Yang wajib menyampaikan ilmu itu setiap orang yang berilmu. Ya, kita berilmu, walaupun satu ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Balighu ani walau ayah, ya. Sampaikan walaupun satu ayat, satu hukum sampaikan, itu kewajiban kita. Sampaikan kepada keluarga kita, ya, kerabat kita, sampaikan kepada mereka. Karena ketika sudah kita belajar, sampaikan ilmu tersebut. Bukan ustadz yang punya kewajiban, ya. Maksudnya kewajiban itu bukan cuma ustadz. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatilah kalian dalam kebenaran, ya. Saling menasihatilah kalian dalam kesabaran. Agama ini dilandasi oleh nasihat. Apa tujuannya? Tujuannya agar ada maslahat di situ. Ad-dinu mabniun 'alal masalih. Agama ini dibangun untuk maslahat.
Makanya saling menasihati, sesama teman saling menasihati. Temannya dilihat melakukan perbuatan maksiat, ya, katakan kepada dia, wahai saudaraku, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Wahai saudaraku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat. Bermanfaat enggak buat dia? Bermanfaat. Ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, tegurlah temanmu kalau dia melakukan kesalahan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi dia. Bermanfaat bagi dia. Ya, bermanfaat bagi dia. Maka ilmu yang kita pelajari sampaikan. Ya, hadisu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu hukum sampaikan. Ini kewajiban kita ketika kita sudah berilmu, amalkan, kemudian ajarkan. Ya, apa tujuan kita belajar? Raful jahli an nafsi, menghilangkan kebodohan pada diri kita, kemudian kebodohan tersebut kita hilangkan juga dari orang lain. Kita sudah kehilang kebodohan kita, maka ya hilangkan kebodohan pada orang lain. Raful jahli an nafsi wa an ghairi. Tujuan belajar agar ya mengangkat kebodohan dari diri pribadi, kemudian dari orang lain, ya, keluarga, terutama keluarga terdekat kita, ya, kerabat kita, kerabat dari yang terdekat, kerabat dari segi nasab adalah keluarga kita, ya, ibu, bapak, adik, itu segi nasab. Kemudian kerabat dari segi tempat tinggal adalah tetangga kita, dia kerabat, tetangga adalah kerabat. Tetangga punya hak besar buat dari kita, dia punya hak besar, ya, tetangga punya hak besar, dia adalah kerabat dari tempat tinggal. Maka ketika kita melakukan dosa kepada tetangga, dosanya tidak sama dengan dosa yang kita lakukan pada orang lain. Ya, kita melakukan dosa kepada tetangga kita tidak sama dosanya yang kita lakukan kepada orang lain. Tentunya lebih besar. Nah, ini 6 hal yang berkaitan dengan adab sebelum tidur. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, gak apa, mau ditanya. 1 atau 2, 3, nggak masalah. Sesi formalnya selesai sudah kayaknya. Santai ya. Ya, silakan.
Ada pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal lama dan bisa bertemu dengan orang yang masih hidup di alam mimpi? Di sini sebenarnya para ulama menyebutkan umum, yang gak mesti harus sebentar atau lama meninggalnya. Intinya arwah orang muslim, orang yang beriman itu bisa bertemu dengan orang yang masih hidup. Ya. Bertemu di alam mimpi, bisa seperti itu dijelaskan para ulama. Dan apa kalau dia memberikan pesan-pesan takwaan, ya, kalau dia memberikan pesan-pesan kebaikan, ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau pesan-pesannya aneh-aneh, misalkan kamu harus begini dan itu sesuatu yang menyalahi syariat, maka itu bukan datangnya dari ya ruhnya orang mukmin. Orang mukmin itu sifat mereka saling menasihati, memberikan pesan dalam kebaikan. Tapi kalau memberikan pesan yang aneh-aneh, ya misalkan kamu harus memakai baju ini atau melakukan ini, menyembelih ini, makan ini, puasa 3 hari, ya puasa ini, macam-macam. Memang ada yang seperti itu terjadi, memang ada terjadi seperti itu. Di dalam mimpi ketemu orang tuanya dan diberikan pesan aneh-aneh. Hati-hati kalau misalkan pesan tersebut menyelisihi syariat Islam, ya, apalagi berbau kesyirikan, jangan kerjakan. Itu bukan dari ruhnya orang mukmin, tapi datang dari syaitan, karena syaitan itu bisa menyerupai siapa saja kecuali Rasulullah SAW. Jin, syaitan bisa menyerupai siapa saja kecuali Rasulullah SAW. Loh, saya pernah misalkan ada orang bilang, saya pernah ketemu Rasulullah di dalam mimpi. Kita tanya sama dia. Saya sering ketemu orang yang mengatakan seperti itu. Saya pernah ketemu Rasulullah di dalam mimpi. Nah, tanya sama dia, bagaimana ciri Rasulullah itu? Bagaimana ciri-cirinya Rasulullah? Ketika sudah bangun, tanya sama dia, bagaimana sih? Kamu sudah pernah belajar belum ciri-cirinya Rasulullah itu seperti apa? Kalau dia belum pernah belajar ciri-ciri fisiknya Rasulullah, kok dia bisa mengatakan di mimpi bertemu Rasulullah, itu sesuatu yang janggal.